Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandra Melani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solok dari SDN 04 Kota Ilalang. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Yudia Fatli MPD, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 04 Kota Ilalang. Apa kabar Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sandra. Alhamdulillah. Oke Bu, pada hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Yudia Fatli MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 04 Kota Ilalang. Pada siang hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Oke Bu, sebelum Ibu saya melakukan supervisi atau observasi ke dalam kelas Ibu nanti saat melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita melakukan percakapan pra-observasi. Adapun tujuan dari percakapan observasi kita ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi proses pembelajaran Ibu nantinya di dalam kelas. Nah, jadi percakapan pra-observasi ini dilakukan lebih awal adalah untuk supaya Ibu nantinya lebih percaya diri, kemudian lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran dalam kelas nantinya, sehingga tercipta nantinya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian pada percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di antaranya, sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Ibu sudah membuat rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya tanyakan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya dalam proses pembelajaran tersebut? Baiklah Bu Sandra, ini yang mana dalam modul pembelajaran yang akan saya sajikan nanti itu di kelas 2 ya Bu Sandra Malani itu ya, itu materinya tentang pembelajaran huruf hijaiyah. Yang mana di kelas 2 ini huruf hijaiyah bersambung, di mana letak di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang di modul ajar itu bagaimana siswa itu nanti peserta itu dapat mengetahui tentang membaca huruf hijaiyah bersambung. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik dapat mengetahui dan membaca huruf hijaiyah bersambung. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ingin Ibu capai itu adalah bagaimana nanti murid bisa membaca huruf hijaiyah bersambung dan memahami huruf hijaiyah bersambung ya Bu ya. Iya, huruf hijaiyah bersambung. Oke Bu. Selanjutnya Ibu, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nantinya saat proses pembelajaran kira-kira apa nantinya Bu? Area pengembangan yang sudah saya rancang itu Bu Sandra, yang pertama itu area pengembangannya pengetahuan ya, aspek pengetahuan. Yang kedua aspek keterampilan, yang mana pengetahuan itu siswa itu tahu yang mana huruf hijaiyah bersambung itu letaknya di awal ketika dia menulis, kemudian letaknya di tengah dan di akhir. Kemudian area pengembangan yang kedua itu keterampilan, aspek keterampilan. Yang aspek keterampilan itu tujuannya adalah bagaimana siswa itu nanti bisa membaca huruf hijaiyah bersambung. Jadi kalau seandainya dia sudah tahu bentuknya, tentu dia bisa membacanya nanti. Itu keterampilan membacanya ke depan. Jadi area pengembangan Ibu yang pertama ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini sudah luar biasa sekali ya Bu ya, di tengah tahun nanti Anda bisa membedakan bagaimana yang bersambung. Iya, letaknya di awal huruf hijaiyah bersambung, letak di awal, di tengah, dan di akhir. Ibu. Selanjutnya Ibu ya, dalam melakukan atau mencapai tujuan rancangan pembelajaran Ibu ini, itu ada metode, ada media, kemudian ada model pembelajaran. Kira-kira apa metode, media atau strategi yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran ini? Iya, strategi yang telah saya rancang ya di RPP yang sudah bersandra ya itu ya. Di sana sudah saya rancang itu metodenya itu ada metode tanya jawab, pengelompokan, kemudian ada ceramah, ada latihan, kemudian ada drill ya, demonstrasi nanti karena keterampilan aspek keterampilan kan, nanti ada demonstrasi. Sedangkan secara model pembelajaran itu discovery learning. Dan kemudian kalau media atau medianya medianya itu nanti saya usahakan pembelajaran itu berdiferensiasi yang mana anak itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, yang mana terkait dengan emosional anak. Nah, tapi KSE anak juga dikaji di sana. Ya. Kemudian nanti dikelompokkan itu sesuai dengan kemampuannya.
Jadi yang penting media dan strategi yang dirancang itu supaya sampai kepada peserta didik. Jadi dikelompokkanlah peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik. Dan itu diserahkan untuk mengelompokkan sesuai dengan kemampuan dasarnya. Itu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan memilih rancang dan strategi Ibu juga sangat luar biasa saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nanti saat proses pembelajarannya Bu ya. Kira-kira kapan ya bisa saya melakukan supervisi atau observasi ke kelas Ibu nantinya? Oh ya, Bu, kalau saya mengajar di kelas 2 itu kebetulan saya guru pendidikan agama Islam itu mata pelajarannya di kelas 2 itu hari Jumat. Jadi Ibu nanti bisa setelah acara rohis pagi bisa masuk di kelas 2. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rancang dan Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik nantinya di saat pembelajaran ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya sudah menemani saya pada saat pada percakapan pra-observasi kali ini. Ya. Kita nanti akan bertemu dari Jumat di dalam kelas 2 nanti ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu Widya Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9, Sandra Melani dari SDN 04 Kota Ilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Pada saat ini saya ditemani kembali oleh Ibu Yudia Fadli MPD, guru pendidikan agama Islam di SDN 04 Kota Ilalang. Guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi pendidikan. Assalamualaikum Ibu Yudia Fadli. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bunda. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu Yudia Fadli kemarin diobservasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kembali pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu pada siang hari ini pasca observasi. Baiklah Ibu Yudia Fadli, pertanyaan saya yang pertama, setelah kemarin kita melakukan observasi dalam rangka supervisi pendidikan, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran pada saat diobservasi kemarin? Ini Bu Sandra, ketika Ibu masuk ke lokal saya, ketika saya mengajar, ketika diobservasi itu tentu perasaan grogi itu pasti ada, semua orang pasti ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa puas juga karena sudah diobservasi seperti kemarin itu. Mudah-mudahan dengan adanya observasi atau supervisi Ibu ke dalam kelas kemarin, mudah-mudahan ada peningkatan untuk ke depan lebih baiknya. Jadi Ibu sudah puas ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan ada peningkatan nantinya Bu ya. Kira-kira melalui langkah dan strategi atau area pengembangan yang setelah Ibu terapkan, kira-kira bisa nggak diceritakan
mengingatkan kembali apa langkah strategi dan area pengembangan yang dilakukan kemarin. Strategi atau area pengembangan, yang pertama area pengembangan itu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian strateginya saya merancang modul ajar itu yang sesuai pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana saya mengelompokkan siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yang mana audio sama audio kinestetik sama kinestetik, kemudian audio visualnya sama visual. Cuman kemarin sudah dijalankan seperti itu, masih ada anak siswa-siswa itu yang masih belum aktif di dalam kelompoknya. Nanti kemarin Ibu sudah menerapkan ya Bu ya, Belajar diferensiasi. Iya, karena metodenya discovery learning ya, discovery learning mengelompokkan anak, kemudian dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang terkait KSE gitu, emosional anak. Jadi Ibu sudah mengaitkan semuanya ya Bu ya, dan KSE. Kira-kira dari aspek yang sudah Ibu kembangkan itu semua sudah berjalan, tapi masih ada anak yang belum aktif kemarin ya Bu ya. Kemudian untuk langkah-langkah dan strategi yang akan Ibu yang Ibu lakukan kemarin, apakah sudah berhasil atau bagaimana menurut Ibu kira-kira? Keberhasilannya sekitar 80% lah ya Bu Sandra ya, karena masih ada di antara anak-anak itu di dalam kelompok yang sudah saya kelompokkan itu masih ada yang belum aktif. Kemudian mungkin medianya sudah saya coba berdiferensiasi ya, karena menampilkan video, ada menampilkan kerja kelompok gitu. Jadi saya usahakan kedepannya meninjau lagi kelompoknya Bu Sandra. Kalau media saya rasa sudah berdiferensiasi gitu, sudah bervariasi gitu medianya. Tapi ketika membagi kelompoknya barangkali yang kurang tepat barangkali ya, mungkin anak audio mungkin termasukkan kepada anak visual barangkali, atau kepada anak kinestetik, mungkin itu yang akan ditinjau kembali. Jadi saya akan mencoba merombak kembali ke kelompok-kelompok yang sudah saya bagikan itu. Jadi langkah nanti kayak gitu pembelajaran itu sampai gitu ke semua anak gitu. Di langkah dan strategi sudah diterapkan semuanya Bu ya. Kemudian yang akan Ibu usahakan itu meninjau kembali ya kelompok yang sudah dibagi itu. Kira-kira untuk meninjau atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya lagi bagaimana supaya lebih baik lagi ini Bu? Ya itu yang saya katakan tadi Bu Chandra, saya tinjau lagi, saya kelompokkan lagi anak yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya Bu ya. Jadi kemudian mungkin dari metodenya mungkin ada yang kurang cocok barangkali, itu dan saya coba lagi membuat metode yang lebih cocok dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Jadi untuk kedepannya Ibu banyak yang meninjau kembali ya Bu ya, mengulang kembali membuat kelompok-kelompok anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Karena ada mungkin yang audio masuk ke visual masuk ke kinestetik ya Bu ya, itu udah biasa sekali ya Bu ya. Mungkin itu pertanyaan untuk saya pada pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rancang kembali hari ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kira-kira kapan akan Ibu laksanakan kembali? Ya kalau itu tentu di kelas 2 juga ya Bu, karena tentu hari Jumat depan juga saya akan coba gitu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan harus berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Lydia Fatli. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.